Shalom jemaat Gereja Allah Baik, jemaat Daat, satu sukacita untuk bisa sekali lagi men-sharekan dan membagikan kebenaran firman Tuhan kepada Anda sekalian. Mari sebelum kita mulai, kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus, Engkaulah firman Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Firman Allah bukan tulisan yang mati, tetapi benar-benar roh yang menghidupkan. Dan kami percaya bahwa ketika firman ini diberitakan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang hancur dipulihkan. Buatlah mujizat dalam kehidupan kami, sebab kami percaya ketika kebenaran diberitakan, kuasa dan kasih-Mu pun dicurahkan dengan dahsyat dalam hidup kami. Memberkati umat-Mu, memberkati hamba-Mu, nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Hari ini mari saya ajak kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Kemudian kita lompat ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai ayat yang ke-12, kemudian kita lompat ayat 17 sampai ayat 19. Ayat 8 mulai. Karena iman Abraham taat ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu dia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ayat 9. Karena iman dia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ dia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ayat 10. Sebab dia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Ayat 11. Karena iman dia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena dia menganggap Yesus Tuhan Allah yang memberikan janji itu setia adanya. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan dari orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Kita lompat ayat yang ke-17. Ayat 17, karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, dia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ayat 19, karena dia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana dia seakan-akan telah menerimanya kembali. Nah, hari ini saya mau bicara tentang definisi dari iman. Nah, kalau saya bertanya apa itu iman, masing-masing kita bisa memberikan tentang arti dan definisi kita sendiri. Tapi saya pikir dalam kasus ini saya mencoba bertanya kepada Bapa segala orang percaya atau Bapa orang beriman, Abraham. Dan kalau kita bertanya pada Abraham apa itu iman, mungkin Ibrani 11 ayat 8 sampai 12 dan ayat 17 sampai 19 lah yang akan menjelaskan kita dengan baik tentang apa itu iman. Dari pengertian sang penulis Ibrani, maka ketika kita bertanya Abraham apa itu iman, maka ada 4 poin yang saya mau Anda perhatikan yang menjadi jawaban Abraham. Mari lihat poin pertama, ayat 8. Abraham apa itu iman? Ayat 8, Ibrani 11:8 berkata, karena iman Abraham taat. Anda bertanya pada Abraham, Abraham apa itu iman? Iman, kata Abraham, iman itu taat. Saya masih ingat mentor saya dulu, guru saya berkata begini, taat adalah satu kata sederhana terdiri hanya dari 2 huruf, T dan A, kemudian dibalik A dan T, dibaca dari kiri ke kanan taat, dibaca dari kanan ke kiri taat, dibaca dari depan taat, dibaca dari belakang taat. Tetapi sekalipun itu mudah, tetapi itu sukar untuk dikerjakan. Saya setuju, ketaatan menjadi sesuatu yang sulit, tetapi itulah iman. Kalau Anda mau tanya apa itu iman, orang yang beriman adalah orang yang taat, orang yang melakukan. Bahkan kalau ayat 8 Anda baca baik-baik, dia berkata Abraham taat. Taat bukan pada sesuatu yang dia sudah tahu, tetapi taat justru pada sesuatu yang dia tidak tahu, sesuatu yang dia tidak mengerti. Ada banyak orang seringkali berkata, gimana saya bisa percaya Pak? Kalau saya sudah doa, saya belum melihat jawabannya.
Dan jawaban saya sederhana. Justru iman dibutuhkan waktu kita belum melihat. Kalau Anda sudah melihat, Anda sudah nggak butuh iman. Iman dibutuhkan bukan waktu Anda sudah mengerti. Kalau Anda sudah mengerti, Anda nggak butuh iman. Iman justru dibutuhkan waktu Anda belum mengerti. Kalau belum ada uang, Anda butuh iman. Tapi kalau sudah ada segepok uang di tangan Anda sudah nggak butuh iman. Sebab iman dibutuhkan justru waktu kita tidak memahami, justru waktu kita tidak mengerti, justru waktu kita belum melihat, justru belum waktu kita pahami. Alkitab berkata apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Justru di masa-masa itulah Anda dan saya membutuhkan yang namanya iman. Saya sering kali bertanya pada Tuhan, mengapa orang sukar untuk taat? Mengapa saya sendiri sukar untuk taat? Ada 3 penjelasan dan saya pikir ada 3 alasan dari saya pribadi mengapa seseorang sukar untuk taat. Nomor 1, menurut saya seseorang sukar untuk taat sebab taat selalu membuat kita terlihat bodoh. Ketaatan selalu membuat kita terlihat bodoh. Kenapa kamu lakukan itu? Kenapa punya kesempatan buat dosa kok nggak buat dosa? Lo goblok banget. Bahkan ada yang menggila-gilakan kita. Gila lu, bodoh lu. Sebab kita dianggap adalah orang yang bodoh ketika kita mencoba taat pada Tuhan. Harusnya di masa-masa kita kelebihan, kenapa tidak mengumpulkan keuangan? Kenapa kita tidak memfoya-foyakan keuangan untuk kesenangan kita sendiri? Kenapa kita harus menolong orang lain? Kenapa kita harus membantu orang lain? Kenapa kita harus menolong gereja? Kenapa kita harus membantu si A, si B? Sederhana, sebab ketaatan selalu membuat kita terlihat bodoh. Ketaatan membuat kita terlihat tidak pintar dalam ukuran dunia. Tapi itulah yang Paulus katakan dalam surat Korintusnya yang pertama, di mana dia berkata dan mengingatkan kita berkali-kali bahwa apa yang bodoh menurut dunia akan Tuhan pakai untuk mempermalukan apa yang menurut bijaksana menurut dunia. Oleh sebab itu kenapa orang sukar taat? Sebab dia tidak mau kelihatan bodoh di hadapan dunia. Dia mau kelihatan pintar di hadapan dunia, tapi justru apa yang pintar bagi dunia adalah satu kebodohan bagi Allah. Yang kedua, kenapa orang sukar taat? Sebab saya pikir sebab kita mau mengendalikan segala sesuatu. Kita makhluk yang mencoba mengendalikan segala sesuatu. Kenapa memasuki akhir tahun orang bertanya pada peramal, ada apa di tahun yang baru? Kenapa? Sebab kita mau mengendalikan segala sesuatu. Kita mau mengendalikan orang lain, kita mau mengendalikan hidup kita mau mengendalikan keadaan kita. Sebab memang terasa lebih aman kalau saya bisa mengendalikan segala sesuatu. Kenapa orang mengumpulkan kekayaan yang besar? Iya, tentu saja sebagai persiapan untuk memasuki masa depan yang kita tidak ketahui, dengan harapan kekuatan keuangan kita bisa mengendalikan apa yang terjadi di hari besok. Bukan salah, tetapi itulah natur manusia, ingin mengendalikan segala sesuatu, ingin memakai segala sesuatu yang dia punya supaya memastikan bahwa apa yang dia tidak ketahui tidak akan berjalan di luar dari ekspektasi dan antisipasi dia. Manusia adalah makhluk yang mencoba mengendalikan segala sesuatu. Dan yang ketiga, kenapa seseorang seringkali tidak mau taat? Sebab seringkali kita baru mau taat kalau saya mengerti. Saya kalau harus cari tahu dulu baru saya mau taat. Kalau saya tidak mengerti, seringkali saya tidak pernah mau taat. Kalau kita suruh Tuhan lakukan ini, pertanyaan kita adalah kenapa saya harus lakukan itu? Untuk apa saya harus lakukan itu? Anda tahu yang sulit dari jadi seorang pendeta yang konseling? Kami dipaksa harus menjawab hal-hal yang seharusnya tidak perlu dipertanyakan, yang perlu dilakukan dengan iman. Kenapa saya harus ngampuni dia? Tapi dia sudah buat saya sakit seperti ini. Kenapa saya harus ngampuni dia? Tapi Tuhan yang suruh. Iya, kenapa Tuhan suruh begitu? Supaya hidup kita lebih baik. Buktinya hidup saya tidak lebih baik. Dan kemudian kita membantah dan terus membantah. Sebab kita mencoba untuk mengerti segala sesuatu yang bahkan kita tidak pernah mengerti. Itu sebabnya ketaatan menjadi sukar. Hari ini belajar untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita. Abraham taat, bahkan ketika dia harus berjalan di teritori yang dia tidak pernah tahu. Berapa lama dia harus berjalan? Tidak tahu. Sampai kemana dia harus berjalan? Tidak tahu. Apa yang harus dia lakukan selama dia jalan? Tidak tahu. Tapi satu hal ini saya tahu. Kalau Tuhan yang panggil kita,
dan kita lakukan apa yang Tuhan minta, berarti Tuhanlah yang bertanggung jawab atas hidup saya. Tuhanlah yang bertanggung jawab untuk memelihara saya, Tuhanlah yang bertanggung jawab untuk melindungi saya, dan Tuhanlah yang bertanggung jawab untuk memimpin saya. Kalau saya berjalan menurut mau saya, berarti sayalah yang harus bertanggung jawab untuk diri saya sendiri. Saya harus bertanggung jawab untuk pelihara diri sendiri. Saya harus bertanggung jawab untuk untuk melindungi diri sendiri. Saya harus bertanggung jawab untuk mencukupi kehidupan sendiri. Tapi belajarlah hidup bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Dia, dan kalau Dia yang panggil, Dialah yang akan jaga kita. Dialah yang akan memelihara kita. Dialah yang akan mencukupkan kita. Yang kita perlu lakukan hanya satu. Apa itu? Taat. Sebab orang beriman adalah orang yang taat. Nomor 2, lihat ayat 9. Kalau kita tanya pada Abraham, Abraham apa itu taat? Abraham berkata 1, iman itu taat. Yang kedua, kita bertanya Abraham, apa itu iman? Lihat ayat 9. Ayat 9 berkata, karena iman dia diam. Nah, iman berarti bukan hanya taat, tapi iman berarti diam. Iman berarti tenang, iman berarti secure, iman berarti damai, iman berarti sesuatu yang membuat kita ada dalam damai sejahteranya Tuhan. Kata diam di sana bukan berarti pasif, tidak berbuat apa-apa. Kenapa? Sebab itu akan bertentangan dengan arti iman itu sendiri. Iman adalah kata kerja aktif, bukan kata kerja pasif bahkan. Kata kerja aktif, itu sebabnya Paulus berkata, aku percaya, aku berkata-kata, aku percaya, aku bertindak. Kenapa? Sebab iman adalah kata yang aktif. Iman tidak pernah pasif. Tetapi kata diam di sana seakan-akan, oh ya saya nggak perlu buat apa-apa. No. Kata diam di sana berarti diam yang aktif, bukan diam yang pasif, diam yang aktif. Diam yang membuat kita ada dalam gerakan hati. Kelihatan di luar seperti tenang, tetapi di dalamnya ada sesuatu yang menggelora, ada sesuatu yang membara, sesuatu yang tadi kata yang bagus adalah secure, aman, benar-benar aman. Sebab dia percaya penuh kepada Tuhan yang memanggil dia. Nah, kata diam di sana dijelaskan pada ayat 10, bagus sekali. Kata ayat 10 kemudian berkata, sebab ia menanti-nantikan. Dan buat saya itulah arti kata diam. Diam, engkau akan diam tenang dan Tuhan akan berperang bagi kamu. Nah, kata diam di sana bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Tapi kata diam di sana berarti kemampuan untuk menanti-nantikan. Ada ayat terkenal, dia yang menanti-nantikan Tuhan, kekuatannya dipaharui. Dia berlari dan tidak pernah lesu, dia berjalan dan tidak pernah lelah, seperti burung natsar, burung raja wali terbang tinggi. Anda lihat bahwa diam berarti menanti-nantikan. Ada orang yang mengartikan, ada pendeta yang mengartikan kata diam di situ seperti pelayan yang sementara menunggu perintah dari sang pelanggan. Yang sementara membaca menu dan sang pelanggan akan order makanan ini, order makanan itu. Selama sang pelanggan lagi membaca, maka sang pelayan itu diam. Tetapi kata diam di sana bukan tidak berbuat apa-apa. Kata diam di sana menanti-nantikan bisa dimaknai dengan dua kata. Nomor 1, orang yang menanti-nantikan, orang yang diam adalah orang yang bersiap-siap. Orang yang bersiap-siap, orang yang siap. Seperti tentara. Tentara boleh tidur, boleh, bukan gak bisa tidur, manusia mana gak tidur. Tentara boleh tidur, tetapi ketika ada sirene yang membangunkan mereka, gak peduli berapa nyenyak tidurmu, kamu harus bangun. Engkau harus secepat mungkin, bukan tanya ada apa, tapi engkau harus nomor 1 lari ke lokermu, pakai seragammu, ambil senjatamu dan langsung keluar dari tendamu, ada di lapangan dalam keadaan siap. Itu tentara tanpa perlu bertanya. Artinya sekalipun kelihatan tubuhnya tidur, tapi Alkitab bagus sekali, Kidung Agung berkata, tubuhku tidur tapi hatiku bangun. Artinya dia punya hati yang siap, hati yang bersiap sedia selalu, hati yang selalu berkata ya ketika panggilan itu tiba, walaupun dia tidak mengerti untuk apa dia dipanggil. Dia harus berkata nomor 1 ya.
Dia harus bersiap sedia. Seringkali terobosan terjadi bukan kepada mereka yang biasa, tetapi terobosan dari Tuhan terjadi kepada mereka yang bersiap sedia. Anda harus punya siap sedia. Dan Anda ingat tentang 5 darah yang bodoh, 5 darah yang bijaksana? Apa perbedaan 5 darah yang bodoh dan bijaksana? Sama-sama tidur. Waktu malam itu tiba, 10-10-nya tidur. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah 5 darah yang bijaksana sudah bersiap sedia sebelum mereka tidur. Sementara 5 darah yang bodoh tidak. Anda lihat berarti nomor 1, orang yang tenang, orang yang secure adalah orang yang sekalipun dalam keadaan tidur, tetapi dalam keadaan diam, tetapi hatinya selalu punya koneksi, bersiap sedia mendengarkan perintah Tuhan dalam hidupnya, kehendak Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, orang yang menanti-nantikan bukan hanya bersiap sedia, tetapi orang yang menanti-nantikan adalah orang yang punya pengharapan. Orang yang menanti-nantikan adalah orang yang selalu ada dalam pengharapan. Saya menanti-nanti janji Tuhan bukan berarti saya tidak berbuat apa-apa, tetapi saya selalu mengharapkan pertolongan Tuhan akan datang. Masih ingat ayat terkenal dari pemazmur yang berkata, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung, menanti dari mana datangnya pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan, penjaga Israel yang tidak pernah tertidur. Arti kata pemazmur adalah saya percaya Tuhan masih menolong. Saya percaya Tuhan pasti menolong. Dari mana Tuhan tolong saya tidak tahu. Itu sebabnya saya melayangkan pandanganku. Dia lihat ke timur, dia lihat ke barat, utara, selatan. Dan waktu dia lihat, setiap kali dia melihat, dia berkata, apakah dari sana? Apakah dari situ? Apakah dari situ? Apakah dari situ? Dia melayangkan dengan penuh ekspektasi, pengharapan. Dan saya percaya itu yang harus kita miliki. Ketika kita menanti, bukan kita berdiam tidak berbuat apa-apa, tetapi kita membangun pengharapan kita terus di dalam Tuhan. 2022 tahun yang baru, mari yuk punya pengharapan. Tetapi pengharapan bukan pada kekuatan kita, tapi pengharapan pada kekuatan Tuhan. Yang ketiga, apa itu iman Abraham? 1, Abraham berkata iman itu taat. 2, Abraham berkata iman itu diam. Ketiga, Abraham lihat berkata ayat 11, karena iman dia juga dan Sarah beroleh kekuatan. Iman itu kuat. Orang yang beriman adalah orang yang taat. Orang yang beriman adalah orang yang bisa secure, tenang, damai, diam. Orang yang beriman ketiga adalah orang yang kuat. Kekuatan adalah kemampuan untuk mengangkat sesuatu yang berat. Semakin besar berat yang Anda bisa angkat, maka semakin kuatlah Anda. Semoga Anda setuju. Kekuatan nomor 1 adalah kemampuan untuk mengangkat sesuatu yang berat. Semakin berat beban yang Anda bisa angkat, maka semakin kuatlah Anda. Artinya orang beriman adalah orang yang kuat. Artinya orang beriman, orang kuat adalah ketika Anda diberkati, Anda kuat menanggung berkat itu yang tidak membuat Anda menjadi sombong. Orang beriman adalah orang yang kuat, artinya ketika Anda dibully, ketika Anda dihina, Anda direndahkan, Anda kuat menanggung beban hinaan itu. Anda kuat menanggung beban perendahan orang itu. Dan ketika Anda dihina, direndahkan, dibully, Anda tidak menjadi orang yang jadi rendah diri, orang yang marah pada orang lain. Orang yang beriman adalah orang yang kuat. Artinya ketika Anda orang beriman, Anda ketika mengalami kesenangan, Anda tidak menjadi lupa diri. Ketika Anda sementara mengalami kesulitan, Anda menjadi orang yang tidak bersungut-sungut. Itulah orang yang kuat. Waktu Anda senang, Anda tidak goyah. Waktu Anda susah, Anda juga gak akan pernah goyah. Saya masih ingat ada seorang pendeta yang berkata begini, Yusuf itu sudah buat setan jadi pusing. Kenapa buat setan jadi pusing? Sebab Yusuf dikasih senang, gak goyang. Dikasih susah, juga gak goyang. Apa yang akan Anda perbuat dengan orang yang dikasih senang, tidak goyang? Orang yang dikasih susah, juga gak goyang. Sudah dibuang di penjara, gak goyang. Sudah dijadikan fitnah, gak goyang. Ketika disanjung lebih dari yang lain, juga gak goyang. Apa yang Anda bisa perbuat dengan orang itu? Anda menyerah. Itulah orang yang beriman. Orang yang kuat menghadapi tantangan apapun juga dia
kuat menanggung beban yang berat tersebut. Kalau baru omongan orang dikit sudah membuat Anda marah, Anda nggak beriman, berarti Anda nggak kuat dalam iman. Kalau sudah membuat Anda kaya sedikit, Anda sudah berubah perlakuan Anda pada orang lain, berarti Anda bukan orang yang kuat, Anda orang yang beriman. Kalau tantangan sedikit sudah membuat Anda mengeluh dan mundur, berarti Anda bukan orang yang kuat iman. Tetapi orang yang kuat iman, orang yang bisa menanggung beban. Yang kedua, orang yang kuat bukan cuma bisa mengangkat beban. Saya bisa mengangkat beban handphone saya ini sebab ringan. Tapi pertanyaannya, berapa lama saya bisa angkat? 5 menit? 10 menit? 1 jam? 1 jam patah tangan saya. 3 jam? Anda lihat, bukan hanya berapa berat beban yang saya bisa angkat, tapi berapa lama saya bisa mengangkat. Kalau Anda lihat perlombaan di Olimpiade angkat berat, yang dihitung bukan cuma berat beban yang dia angkat, tetapi dia harus tunggu sekian detik. Dan kalau dia tidak goyang, baru dinyatakan lolos. Berapa lama Anda bisa mengangkat? Makanya iman itu tidak diartikan sabar. Sebab arti iman itu memang bukan sabar. Arti iman itu setia. Arti iman itu kesetiaan. Arti iman dari pistis itu bukan kesabaran, tetapi kesetiaan. Ujian iman bukan ujian kesabaran. Ujian iman adalah ujian kesetiaan. Sebab sabar itu bicara tentang berapa kuat Anda menanggung sebuah perasaan. Setuju ya? Sabar itu bicara tentang berapa kuat Anda menanggung sebuah perasaan. Tetapi setia itu bicara tentang berapa banyak Anda mempercayai orang yang Anda setia. Berapa banyak orang yang Anda bisa, berapa banyak percaya Anda pada orang yang Anda setiakan diri Anda padanya. Berapa lama? Berapa lama? Waktu Anda bicara tentang iman, selalu bertanya berapa lama. Makanya Paulus berkata, bukan soal starting well, tetapi bagaimana saya bisa finishing well. Bagaimana saya mulai dengan baik. Bukan soal mulai dengan baik, tapi bagaimana saya bisa mengakhiri dengan baik. Ingat Paulus bilang apa? Aku telah mengakhiri pertandingan iman. Bicara soal iman, kita harus bicara tentang mengakhiri. Ada banyak orang memulai tahun dengan baik, tetapi mengakhiri tahun tidak dengan baik. Nanti lihat ya, kalau awal tahun 2022 kan, nanti lihat pasti ada resolusi. Saya buat ini, saya buat itu, saya buat ini, saya mau buat itu. Tapi coba tanya, sekian bulan ke depan, sudahkah Anda lakukan? Atau jangan-jangan kita mulai mundur. Berarti Anda tidak setia. Dan orang yang tidak setia adalah orang yang tidak beriman. Sebab iman selalu bicara tentang finishing well. Mengakhiri dengan baik. Ibrani berkata, orangku yang benar akan hidup karena iman. Kemudian berkata, apabila mereka mengundurkan diri, maka mereka tidak berkenan kepadaku. Berarti mari bertahan sampai akhir. Sampai akhir tetap bertahan. Yang keempat, apa arti iman? Nomor 1, iman itu taat. Nomor 2, iman itu diam, secure, tenang. Yang ketiga, iman itu kuat. Yang keempat terakhir ayat 17. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Apa itu iman? Yang keempat ayat yang 17 berkata, waktu dia dicobai, waktu dia ada di tengah-tengah tekanan, waktu dia direndahkan, anehnya dia tetap bisa mempersembahkan. Bapak Ibu, mana lebih sukar memberi? Mana lebih sukar memberi? Anda punya uang 10 juta, disuruh memberi uang 100 ribu. Atau Anda punya uang cuma 1 juta, disuruh memberi 100 ribu. Mana lebih sukar? Dapat uang 10 juta, memberi 100 ribu, atau cuma punya uang 1 juta, disuruh memberi 100 ribu. 100 ribu dari 1 juta, 10%. 100 ribu dari 10 juta, cuma 1%. Mana lebih gampang? Kasih 10 atau kasih 1? Lebih gampang kasih 1, lebih sukar memberi 10. Tapi justru waktu kita punya sedikit, anehnya biasanya orang cenderung untuk survival mode. Cenderung untuk menahan, cenderung untuk tidak memberi, cenderung untuk tidak membagi, cenderung untuk bertahan. Tapi aneh Abraham ya, tak kala dia dicobai. Artinya tak kala dia tidak punya banyak. Tak kala bahkan dia sudah punya cuma sedikit. Tapi hari itu dia berani mempersembahkan.
Iman berani untuk mempersembahkan. Waktu tidak punya banyak. Saya sempat pikir, kenapa ya? Memberi yang terbaik pada Tuhan adalah tanda iman kita kepada Tuhan. Saya baru sadar, iya ya. Kalau saya memberi yang terbaik dari saya kepada Tuhan, berarti yang sisa pada saya, yang baik, yang masih baik atau yang kurang baik. Kalau yang terbaik saya sudah beri, berarti yang kurang baiklah yang ada pada saya. Tapi dari situlah kita belajar, apakah Tuhan tetap bisa memelihara saya dari apa yang kurang baik. Tapi saya percaya Tuhan sanggup mengubah yang kurang baik menjadi yang terbaik. Kalau Dia bisa mengubah air cucian kaki jadi anggur yang manis di perkawinan Kana, Dia bisa merubah sampah menjadi berlian dan permata. Tidak ada orang yang dibuang oleh Tuhan, gak ada. Semua orang berharga di mata Tuhan. Anda yang menganggap diri sampah, saya tidak tahu kenapa saya bilang ini. Saya gak tahu. Tapi saya merasa ada kalimat ini untuk seseorang di luar sana. Saya cuma mau bilang, orang bisa menganggap Anda sampah, tapi Tuhan sanggup mengubah engkau jadi intan dan permata bagi kerajaan surga. Dia sanggup membuat mawar tumbuh di antara tumpukan sampah, seperti teratai bisa tumbuh di antara lumpur. Dia juga bisa mengubah hidupmu menjadi mawar dan teratai bagi kerajaan surga. Engkau terima Yesus hari ini. Biarkan Yesus jamah hidupmu hari ini. Saya serius. Ada satu orang di luar sana yang membutuhkan perkataan ini. Kalau orang lain anggap engkau sampah, Tuhan tidak pernah menganggap engkau sampah. Dia sanggup untuk mengubah engkau jadi orang yang luar biasa. Engkau cukup berseru pada Dia, panggil namanya hari ini, maka engkau akan melihat Tuhan berjumpa dengan engkau malam ini. Jamah Tuhan, engkau jamah. Mari kita lanjutkan sebentar terakhir sebelum saya tutup. Kenapa Abraham bisa mempersembahkan? Waktu dia justru berkekurangan, kenapa dia bisa memberi? Ayat 19 menarik. Karena dia berpikir. Ayat 19 berkata karena dia berpikir. Iman bukan sekedar perasaan di lubuk hati terdalam. Iman bukan sekedar bulu kuduk yang berdiri, bukan. Iman adalah cara berpikir yang benar. Cara berpikir yang benar tentang apa? Tentang Tuhan, sebab dia berkata Allah berkuasa. Bukankah benar bahwa Allah berkuasa? Satu kali Abraham ayat 18 berkata, Abraham berkata, loh kenapa Tuhan minta aku mempersembahkan Ishak? Bukankah janji Tuhan bahwa dari Ishaklah akan turun keturunanku? Kenapa sekarang Ishak belum menikah? Ishak belum punya anak. Sekarang Tuhan suruh aku memberi Ishak, mempersembahkan Ishak, membunuh Ishak. Seringkali janji Tuhan dan perintah Tuhan sepertinya bertentangan, bukan? Seringkali antara janji Tuhan dan realita dalam kehidupan kita seperti bertentangan, bukan? Bagaimana kita bisa punya iman ketika janji Tuhan sepertinya bertentangan dengan perintah Tuhan? Janji Tuhan sepertinya bertentangan dengan realita yang kita hidupi. Ayat 19 berkata, berpikir apa? Yang benar tentang Tuhan. Apa yang Abraham pikirkan yang benar tentang Tuhan? Abraham berpikir Allah berkuasa. Dan memang benar, Allah berkuasa, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dan Abraham berpikir, oh kalau Allah berkuasa dia bisa buat apa saja. Dan kalau dia bisa buat apa saja, berarti kalau Ishak mati, berarti Tuhan bisa membangkitkan kembali Ishak supaya janjinya tergenapi. Sehingga janji dan perintah tidak menjadi bertentangan. Pemikiran Abraham bahwa Allah akan membangkitkan Ishak dari orang mati, benar atau salah? Terjadi atau tidak? Jawabannya tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Sebab Ishak tidak pernah jadi mati hari itu. Kalau Ishak gak pernah jadi mati, berarti Tuhan tidak perlu membangkitkan Ishak dari antara orang mati. Tuhan mencegah Abraham untuk membunuh Ishak. Tapi anehnya, sekalipun cara Tuhan bekerja dalam versi pemikiran Abraham tidak terjadi, tetapi cara berpikir Abraham tentang Allah yang berkuasa itu tetap dianggap sebagai iman. Caranya Tuhan bekerja salah. Dalam pemikiran Abraham salah. Tidak terjadi. Sebab Ishak tidak perlu mati.
Tetapi dasar pemikiran Abraham ketika dibangun di atas cara berpikir yang benar tentang siapa Allah, Allah yang berkuasa, itu justru dianggap penulis Ibrani tetap sebagai iman. Saya nggak tahu bagaimana Allah bekerja, sebab Tuhan bisa bekerja dengan banyak cara. Tapi ada satu hal yang tidak akan pernah berubah. Allah itu berkuasa. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Ada satu hal yang tetap benar. Apa itu? Tuhan itu baik. Tuhan sangat, sangat baik. Dia mengasihi Anda dan saya. Tapi hari ini kita sudah mengerti, bukan? Betul, Ishak tidak pernah mati. Tapi ada satu anak tunggal Bapa 2000 tahun yang lalu mati bagi Anda dan saya. Dan bukan cuma mati, seperti pemikiran Abraham tentang anaknya, dia dibangkitkan dari antara orang mati. Dan justru karena Yesus bangkit dari antara orang mati, saya percaya ayat 19 bagian terakhir menjadi bagian hidup kita. Apa itu? Dari sana dia menerimanya kembali. Artinya lewat kematian dan kebangkitan Kristus, semua yang hilang, pengharapan yang hilang, masa depan yang hilang, kekuatan yang hilang, keluarga yang hilang, keharmonisan yang hilang, kesehatan yang hilang, kerukunan yang hilang, Tuhan sanggup pulihkan. Dan dari kebangkitan Kristus, Dia memberikan itu kembali kepada Anda dan saya. Selamat menjalani sebuah tahun yang baru dengan satu keyakinan bahwa Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita. Segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menjalani sebuah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, Dia sediakan di atas kayu salib. Sekali untuk selama-lamanya. Anda dan saya sudah dimerdekakan. Anda dan saya sudah dipulihkan, disembuhkan, diberkati. Dan Tuhan memberkati Anda di tahun yang baru ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami belajar iman berarti taat. Berarti kami taat sekalipun kami tidak mengetahui kemana kami pergi dan apa yang kami sementara hadapi. Iman berarti kami harus bisa diam. Kami harus secure, kami tenang, kami menanti-nantikan Tuhan. Iman berarti dalam hidup ini kami kuat. Menanggung beban, menanggung berapa lama kami harus menanggung beban itu sendiri. Dan yang terakhir, iman ketika kami dicobai, ketika kami menghadapi persoalan. Berarti beriman bukan berarti tidak ada persoalan. Beriman adalah sekalipun di tengah-tengah persoalan, kami tetap bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mempersembahkan, sebab kami belajar berpikir yang benar tentang Engkau. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang baik, Allah yang berkuasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Memberkati setiap umat-Mu, memberkati setiap jemaat-Mu, memberkati setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, 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 amin. Tuhan memberkati.